Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Bersandarlah kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, siapakah yang kita andalkan di dunia ini? Apakah yang menjadi andalan dalam hidup kita? Jawaban dari pertanyaan ini dapat bermacam-macam. Mungkin ada yang menjawab bahwa yang menjadi andalan adalah keluarga. Keluarga yang diandalkan mungkin adalah orang tua, saudara-saudari. Mungkin ada orang yang mengandalkan sahabat, atau ada yang mengandalkan harta, dan ada pula yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Firman Tuhan hari ini memberi tuntunan bagi hidup kita mengenai siapa yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Kitab Yeremia menyatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Sungguh indah firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita boleh percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Namun sebagai orang beriman, kita tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mempunyai keterbatasan. Sekuat dan sehebat apapun kita, masih ada yang lebih berkuasa daripada kita. Tuhanlah yang lebih berkuasa dari kita, manusia yang lemah ini. Saudaraku yang saya kasihi, manusia hidup tidak pernah luput dari masalah. Tetapi firman Tuhan menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, bukan seberapa besar masalah yang kita alami, namun bagaimana tanggapan dan reaksi kita dikala sedang dalam masalah itu. Di dalam keadaan yang terjepit, apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri ataukah kita mencari Tuhan? Adalah bijak bila dalam kesesakan kita bertindak seperti pemazmur. Kita mau datang kepada Tuhan dan menaikkan doa kita. Mazmur 85 ayat 8 di sana dikatakan, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saudaraku yang saya kasihi,
pada saat-saat yang kritis atau mendesak, detik-detik saat kita akan tenggelam dan binasa dalam bencana kesulitan apapun, kita harus berseru dan lari kepada Tuhan, mohon keselamatan dari Tuhan. Jangan sekali-kali menaruh pengharapan kepada manusia, karena pertolongan mereka sangatlah terbatas. Kita akan kecewa karena mereka tidak dapat menolong kita. Bahkan mungkin sebaliknya, ada kemungkinan mereka akan mencela dan mencemooh kita dengan ejekan atau macam-macam perkataan yang negatif. Kita harus belajar seperti Daud. Dalam keadaan apapun, Daud senantiasa mempersembahkan korban syukur dan bersekutu dengan Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 84 ayat 2-3, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Itulah kunci kemenangan hidup Daud. Saudaraku yang saya kasihi, mengapa banyak orang Kristen hidup sebagai pecundang? Karena mereka tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan hanya sebagai tambal butuh, atau dengan kata lain, mereka mendekat kepada Tuhan hanya saat mereka perlu saja. Akibatnya, saat dalam pergumulan berat, mereka bisa langsung hilang pengharapan atau stres, bersungut-sungut, dan mengasihani diri sendiri. Berbeda dengan orang yang senantiasa berhubungan intim dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 5, di sana dikatakan, orang yang terus-menerus memuji-muji Engkau, mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi saudaraku yang saya kasihi, bersandarlah kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Baik lewat jam-jam doa kita, lewat pujian penyembahan kita, lewat saat teduh kita. Saya percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka semakin lama kita akan semakin kuat. Kita tidak akan kalah dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi, seberapa besar kerinduan kita mencari Tuhan, maka itu akan menentukan besarnya kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kami percaya hanya Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Engkaulah tempat sandaran kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami tidak akan kecewa. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.